Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Saka Prayogo. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat dan banyak rezekinya ya. Dan sesibuk apapun kalian, jangan lupa tetap bahagia dan update informasinya. Beberapa tahun terakhir ini transportasi utamanya bus menjadi salah satu hal yang paling banyak pemirsanya. Kesan bus sebagai salah satu moda transportasi bisa juga disebut sebagai hiburan. Hal tersebut karena memang saat ini aksi-aksi para sopir bus baik saat melaju di jalan ataupun tidak menjadi hiburan tersendiri bagi para pemirsa setianya. Melihat fenomena tersebut, para pemilik bus dan krunya bersaing untuk mendapat tempat nyaman di hati para penggunanya. Para operator bus menampilkan unit armada busnya dengan berbagai macam tambahan aksesoris yang bisa menjadi ciri khas sehingga menjadi mudah dikenali oleh para manianya. Sampai-sampai banyak yang rela berpanas-panasan di pinggir jalan hanya untuk menyambut kehadiran armada bus kesukaannya. Dari situ muncul juga istilah bus artis ataupun driver artis. Selain itu, mudahnya mengakses informasi dari dunia maya juga menjadi satu poin vital agar cepat menjadi viral. Pada awalnya, setiap bus yang keluar dari dapur karoseri itu apa adanya, standar pada umumnya tanpa ada tambahan aksesoris apapun. Nah, kemudian di tangan kreatif para kru bus tersebut, banyak aksesoris ditambahkan guna menghiasi setiap bagian dari bus tersebut. Ada yang menambahkan stiker nama julukan di bagian kaca depan bus, stiker tulisan-tulisan tertentu, lampu strobo, lampu kolong, tulisan berjalan. Selain itu juga ditambah pernak-pernik hiasan seperti boneka, kaca bulat yang ditempel di atas lampu utama, winglet, dan saat ini yang paling dinanti-nanti para mania adalah klakson basuri. Aksesoris itu kebanyakan dipakai bus pariwisata, namun juga tak sedikit dari bus-bus trayek menggunakannya. Tentu hal tersebut menjadi kepuasan tersendiri bagi para kru yang bertugas. Tapi tahukah teman-teman, ada loh perusahaan otobus yang tidak mengizinkan pemberian aksesoris tambahan secara berlebihan, malah ada yang memberikan larangan pemasangan aksesoris tambahan tersebut. Bahkan dibuat aturan yang resmi juga loh. Juga tak segan memberi sanksi kepada kru yang melanggar aturan tersebut. Bukan tanpa alasan karena menurut beliau, sang ownernya, aksesoris tersebut malah membuat bus tidak menarik dan tidak rapi. Cukup dengan menambahkan kode nomor saja di bagian pintu atau di bagian belakang bus sebagai identitas untuk mengenali unit tersebut. Kira-kira menurut kalian, perusahaan otobus apa saja yang menerapkan peraturan tersebut? Nah, dalam video ini bila ada penyampaian yang kurang, bisa kalian tambahkan koreksi ataupun ditambahkan infonya di kolom komentar ya. Berikut kami hadirkan perusahaan otobus yang minim aksesoris tambahan atau bahkan melarang penggunaan aksesoris tambahan tersebut. Kita awali yang pertama dari efisiensi. Operator bus asal Wonosari Kebumen ini memberikan aturan yang tegas kepada krunya untuk tidak menambahkan aksesoris apapun pada armadanya. Sehingga bisa kita lihat pada armada efisiensi tidak ditemukan adanya lampu strobo, lampu kolong, terus juga tidak ditemukan adanya nama julukan pada kaca depan bus. Selanjutnya, Rosalia Indah. Menjadi salah satu operator terbaik di Indonesia, Rosalia Indah menerapkan aturan penggunaan aksesoris tambahan untuk unit busnya. Terbukti saat ini ketika kita melihat bus Rosalia Indah ini mengaspal, tidak kita temukan unit dengan aksesoris-aksesoris tambahan. Selanjutnya ada Gunung Harta. Perusahaan otobus ini juga tidak mengizinkan armada busnya ditambah aksesoris tambahan. Nama julukan pun tidak kita dapatkan pada kaca bus di bagian depannya, sehingga bisa kita lihat armada bus dari Gunung Harta ini tetap sama seperti saat keluar dari karoseri. Raya, salah satu perusahaan otobus legend asal Jawa Tengah ini juga tidak aneh-aneh dalam mengelola bisnya. Original apa adanya tanpa penambahan aksesoris. Yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanan penumpang di dalam busnya lebih terjamin. Kemudian Sun atau Siliwangi Antarnusa. Perusahaan otobus asal Bengkulu ini juga tampil jujur apa adanya, standar keluaran dari dapur karoseri. Tidak neko-neko dan benar-benar melarang krunya untuk menambah aksesoris. Larangan itu tegas diberlakukan oleh Om Sani selaku owner dari PO Siliwangi Antarnusa, sehingga tidak akan kita jumpai adanya lampu strobo, lampu kolong, dan aksesoris tambahan di setiap unit PO Sun yang sedang mengaspal.
Kemudian Prima Jasa. Nama perusahaan otobus ini tentu tidak asing lagi di kalangan pengguna wilayah Jakarta, Jabar, dan Provinsi Banten. Salah satu unit dari anak perusahaan Mayasari Bakti ini juga tidak neko-neko. Tidak terdapat lampu strobo, LED tambahan, boneka, nickname, dan lain-lain sebagai aksesoris di dalam bus, sehingga terlihat bersih dan original. Mungkin bisa jadi itu juga sudah diatur oleh pihak manajemen tentang larangan penambahan aksesoris tersebut. Oke teman-teman, itulah perusahaan otobus yang minim penggunaan aksesoris tambahan. Bahkan ada yang melarang penambahan aksesoris untuk armada busnya. Hal tersebut ternyata tidak mengurangi minat para penumpang dalam menggunakan jasa transportasinya, karena keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan tepat sampai tujuan adalah prioritas utamanya.